Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan Ibu Ika Yeni Susanti, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Adapun untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai menggunakan aljabar dengan huruf. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyelesaikan soal-soal bentuk aljabar di halaman 60 dan 61. Mari kita diskusikan. Pada soal di halaman 60 dan 61, Yuni dan Heru menyusun kalimat matematika berikut ini. Untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan membentuk 4 persegi. Untuk pemikiran Yuni, bentuknya adalah seperti ini, sehingga terbentuk kalimat matematikanya adalah 1 ditambah 4 dikali 3. Sedangkan untuk pemikiran Heru, bentuknya adalah seperti ini, sehingga terbentuk kalimat matematikanya adalah 4 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 dikali 3. Soal yang pertama, jelaskan ide di balik kalimat matematika yang diajukan Yuni dan Heru. Kemudian, pertanyaan yang kedua, dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 10 persegi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jelaskan ide di balik kalimat matematika yang diajukan Yuni dan Heru. Pada pemikiran Yuni, kalimat matematika yang terbentuk adalah 1 ditambah 4 dikali 3. Jika ada satu kotak, maka ada 4 lidi. Itu diperoleh dari 1 ditambah 1 dikali 3. Maka hasilnya sama dengan 4. Kemudian, jika ada 2 kotak, maka bertambah 3 lidi, yaitu hasilnya menjadi 7. Karena di sini kotaknya kita ganti dengan angka 2, yaitu 1 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 6, ditambahkan 1 hasilnya 7. Kemudian jika 3 kotak, maka bertambah 6 lidi, atau hasilnya sama dengan 10. Itu diperoleh dari 1 ditambah 3 dikali 3, atau 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 1 hasilnya 10. Jika 4 kotak, maka bertambah 9 lidi. Jadi hasilnya adalah 13. Itu berasal dari 1 ditambah 4 dikali 3, atau sama dengan 1 ditambah 4 dikali 3 hasilnya 12, ditambah 1 jadi hasilnya 13. Sedangkan menurut pemikiran Heru, kalimat matematikanya yang terbentuk adalah 4 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 dikali 3. Jadi jika ada satu kotak di sini, maka ada 4 lidi. Itu diperoleh dari 4 ditambah 1, ini sebagai kotak, dikurangi 1 dikalikan 3. 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0, dikalikan 3 hasilnya 0. Ditambahkan dengan 4, maka hasilnya adalah 4. Kemudian, jika kotaknya ada 2, maka di sini 2 kotak itu ada 7 lidi, yang gandanya adalah 1. Maka di sini diperoleh dari 4 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 3, atau sama dengan 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Kemudian jika ada 3 kotak, maka ada 10 lidi, yang gandanya ada 2. Itu diperoleh dari 4 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 3, atau sama dengan 4 ditambah 6, yaitu sama dengan 10. Dan jika ada 4 kotak, maka ada 13 lidi, dan yang gandanya ada 3. Itu diperoleh dari 4 ditambah 4 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 9, yaitu sama dengan 13. Masuk ke pembahasan yang kedua. Dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 10 persegi. Menurut pemikiran Yuni,
tadi yang diperoleh bahwa kalimat matematikanya adalah 1 ditambah 4 dikali 3, di mana angka 4 di sini adalah menunjukkan banyaknya kotak. Kemudian banyaknya kotak ini kita ganti dengan 10 karena di sini yang diminta adalah yang diperlukan untuk membentuk 10 persegi. Maka angka 4 di sini kita ganti dengan angka 10, sehingga menjadi bentuk persamaannya adalah 1 ditambah 10 dikali 3. Kemudian kita turunkan ke bawah, satunya ditambah 10 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 30. Maka 1 ditambah 30 hasilnya adalah 31. Sedangkan menurut pemikiran Heru, kalimat matematikanya yang terbentuk adalah 4 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 dikalikan 3. Angka 4 yang ada di dalam kurung ini itu menyatakan banyaknya kotak. Sehingga angka 4 di sini kita ganti dengan angka 10. Maka persamaan yang terbentuk adalah 4 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan dengan 3. Yang kita kerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi 4 ditambah 9 dikalikan dengan 3. Kemudian kita selesaikan dulu operasi perkaliannya, yaitu 9 kalikan 3 diperoleh 27, maka bentuk persamaannya menjadi 4 ditambah 27. 4 ditambah 27 hasilnya adalah 31. Jadi menurut pemikiran Yuni dan pemikiran Heru, walaupun kalimat matematikanya berbeda tetapi memiliki hasil yang sama. Masuk yang pertama, kita akan membuat bentuk aljabar menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk menyusun persegi menggunakan ide Heru dan Yuni. Jelaskan bagaimana membuat bentuk aljabar dengan mengisi kotak dengan bilangan atau kalimat matematika yang sesuai. Ini adalah persegi yang disusun seperti ini. Dengan banyaknya persegi adalah A persegi. Maka banyaknya lidi yang disusun vertikal 1 lebih banyak dibanding banyaknya persegi, maka dapat dinyatakan dengan bentuk A ditambah 1. Karena di sini dikatakan 1 lebih banyak. Kemudian banyaknya lidi yang disusun secara horizontal adalah 1 baris sama dengan banyaknya persegi. Tadi banyaknya persegi itu dinyatakan dengan A. Karena terdapat 2 baris lidi yang disusun secara horizontal, maka total lidi yang disusun secara horizontal adalah 2A. Karena di sini dikatakan 2 baris dan banyaknya persegi adalah A, sehingga bentuk matematikanya adalah 2A. Oleh karena itu, bentuk aljabar untuk menghitung banyaknya lidi secara total adalah A ditambah 1 ditambah 2A. Yang kedua, dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, jelaskan bagaimana membuat bentuk aljabar berikut. Di sini ada beberapa kotak persegi dengan banyaknya A persegi. Kemudian kalimat matematika yang terbentuknya adalah 4A dikurangi A dikurang 1. Terdapat sebanyak A buah persegi yang disusun dari sebuah lidi. Namun setiap persegi memiliki satu sisi yang tumpang tindih. Dan banyaknya lidi yang tumpang tindih ini kita nyatakan dengan bentuk A dikurangi 1. Jadi jumlah lidinya adalah 4A dikurangi A dikurang 1. Kita ambil contoh, A-nya kita ganti dengan angka 4. Maka persamaannya menjadi 4A dikurangi A dikurang 1. A di sini kita ganti dengan 4, maka bentuknya menjadi 4 dikali 4 dikurang dalam kurung 4 dikurang 1. 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16, dikurangi 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Maka 16 dikurangi 3 hasilnya adalah 13. Maka bentuk persamaan umumnya adalah 4A dikurangi A dikurang 1.
Masuk yang ketiga, dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, banyaknya lidi yang diperlukan untuk menyusun A persegi dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat di sini bentuk persamaan atau kalimat matematika yang diperoleh oleh Yuni adalah 1 ditambah 3A. Kemudian bentuk kalimat matematika yang diperoleh oleh Heru adalah 4 ditambah 3 dalam kurung A dikurangi 1. Kemudian di sini sederhanakanlah kalimat matematika Heru, kemudian bandingkan dengan bentuk aljabar Yuni. Bentuk aljabar Yuni adalah 1 ditambah 3A. Sedangkan bentuk aljabar punya Heru adalah 4 ditambah 3 dikalikan A dikurangi 1. Bentuk aljabar yang Heru ini kita akan sederhanakan. Nanti kita buktikan apakah hasilnya sama dengan bentuk aljabar punya Yuni. Maka di sini bentuk persamaannya adalah 4 ditambah 3 dalam kurung A dikurangi 1. Di sini kita kalikan satu per satu, 4-nya kita turunkan terlebih dahulu, ditambah 3 dikali A hasilnya adalah 3A, kemudian 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Sehingga bentuk persamaannya menjadi 4 ditambah 3A dikurangi 3. Kemudian kita kelompokkan suku yang sejenisnya, yaitu 4 dikurangi 3 ditambah 3A. 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1 ditambah 3A. Maka bentuk aljabar penyederhanaan dari kepunyaannya Heru itu 1 ditambah 3A, dan bentuk aljabar ini sama dengan kepunyaan atau kalimat matematika yang diperoleh oleh Yuni, yaitu 1 ditambah 3A. Masuk yang keempat, beberapa segitiga digabungkan dengan sisi menghadap ke bawah dan ke atas menggunakan lidi yang panjangnya sama. Perhatikan gambar di bawah ini, berapa banyak lidi diperlukan untuk membuat A segitiga. Pikirkan beberapa cara menggunakan bentuk aljabar untuk menghitungnya. Segitiga ini dapat dibuat dengan bentuk persamaan umum. Yang pertama adalah 1 ditambah 2A, yang kedua adalah 3 ditambah 2 dalam kurung A dikurangi 1, sedangkan yang ketiga adalah dalam kurung A ditambah 1 ditambah A. Kita gunakan di sini A-nya 1, 2, 3, 4, 5, maka A-nya kita ganti dengan angka 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang satu, yaitu adalah 1 ditambah 2A. Maka bentuk persamaannya menjadi 1 ditambah 2 dikali 5. Operasi yang disederhanakan adalah operasi kali terlebih dahulu. Maka menjadi 1 ditambah 2 dikali 5 hasilnya 10. 1 ditambah 10 hasilnya 11. Kemudian kita substitusi kembali ke persamaan yang kedua, yaitu 3 ditambah 2 dikali dalam kurung A dikurangi 1. A di sini kita ganti dengan angka 5, maka persamaannya menjadi 3 ditambah 2 dikali dalam kurung 5 dikurangi 1. Yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka bentuk persamaannya menjadi 3 ditambah 2 dikali 4. Kemudian kita operasikan yang dikali terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka nanti bentuk persamaannya menjadi 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian kita substitusikan kembali ke persamaan yang ketiga, yaitu dalam kurung A ditambah 1 ditambah A. A-nya kita ganti dengan angka 5, maka bentuk persamaannya menjadi dalam kurung 5 ditambah 1 ditambah 5. 5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 6, kemudian ditambahkan 5, maka hasilnya adalah 11. Yang kelima, apa keuntungan menggunakan bentuk aljabar dalam mencari banyaknya lidi yang dibutuhkan? Rangkumlah hasil pemikiranmu sambil mengingat kembali apa saja yang telah kamu pelajari sejauh ini. Keuntungan yang kita peroleh adalah kita dapat mengungkapkan aturan secara ringkas. Contohnya pada permasalahan yang telah kita bahas, bahwa
Kalimat matematika yang diperoleh oleh Yuni adalah 1 ditambah 3A. Kemudian, sedangkan kalimat matematika yang diperoleh oleh Heru adalah 4 ditambah 3 dikalikan dengan A dikurangi 1. Di sini kita ambil contoh, A-nya kita ganti dengan 1, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang Yuni dapatkan, yaitu 1 ditambah 3A. A di sini diganti menjadi 1, maka bentuk persamaannya adalah 1 ditambah 3 dikali 1. Sama dengan satunya kita turunkan, yang kita operasikan adalah perkaliannya dulu. 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Maka menjadi 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Kemudian A-nya kita ganti dengan 2. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan, jadi 1 ditambah 3 dikali 2. Sama seperti tadi, operasi yang kita lakukan adalah operasi kalinya terlebih dahulu. Maka satunya kita turunkan, ditambah 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk A sama dengan 3, maka A-nya kita ganti dengan 3, menjadi persamaannya adalah 1 ditambah 3 dikali 3. Sama seperti tadi, kita operasikan dulu operasi perkaliannya, maka menjadi bentuk sama dengan satunya kita turunkan, ditambah 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 1 ditambah 9 hasilnya adalah 10. Dan yang keempat, kita ganti A-nya dengan 4, maka bentuk persamaannya berubah menjadi 1 ditambah 3 kali 4. Kemudian di sini kita kalikan, maka bentuk persamaannya menjadi 1 ditambah 3 kali 4 itu hasilnya adalah 12. 1 ditambah 12 hasilnya adalah 13. Demikianlah pemaparan materi mengenai menggunakan aljabar dengan huruf. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.